Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya, dia ngawur aja, gupano nervous saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga baik-baik saja dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Oke teman-teman, kali ini gua mau membahas lagi tentang debat kemarin ya, di mana ada cuplikan video yang tentunya membuat ramai juga di media sosial. Di mana di situ ya terlihat Pak Prabowo memegang jasnya Menteri Bahlil, di mana ketika itu juga Pak Prabowo sepertinya sedang bertanya ya, tapi caranya dengan menarik jas sehingga membuat persepsi masyarakat bahwasanya Pak Prabowo tidak sopan gitu ya. Nah, hal itu pun banyak dibicarakan oleh masyarakat dan juga banyak muncul di media sosial sehingga membuat masyarakat pun semakin yakin kalau seolah-olah Pak Prabowo itu salah ya. Nah, di sini gue ingin menjelaskan sedikit ya, sepertinya ini ada kesalahan juga ya, karena ada dua sisi video yang ternyata di situ Pak Bahlil itu sedang membicarakan tentang Gibran yang sedang berada di stage ya. Dan hal itu pun tentu sepertinya biasa aja sih sebenarnya. Nah, agar video ini nggak terus-terusan dipelintir, coba kita lihat ya videonya dan nanti juga kita lihat klarifikasi dari Pak Bahlil. Nah, memang kalau kita ngelihat dari potongan video yang ini memang terlihat sangat tidak beretika sekali ya. Tapi ada nanti video yang menjelaskan atau video yang agak lengkapnya ya. Nanti kita putar juga di sini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan dan klarifikasi dari Pak Bahlil. Semalam sama Pak Prabowo itu, Pak Prabowo panggil saya. Dan yang kedua nggak ada yang merasa ditarik. Itu kan cuma kepingan video saya aja yang dipotong, itu juga kaget. Saya kan berdiskusi sama Pak Prabowo dan saya hubungannya sama Pak Prabowo itu kan hubungan abang adik, hubungan senior junior. Dan nggak ada lah sampai gitu-gituan. Mungkin saya melihat karena dari calon lain itu nggak ada lagi materi perdebatan yang lain, dimunculkan video itu. Oh, beliau senang. Beliau menanyakan kepada saya karena itu kan materinya kan ekonomi investasi dan itu kan bagian pekerjaan yang saya nanya kepada saya, gimana menurut Mas Bahlil? Bagus. Gimana Wapres menguasai enggak? Itu buktinya yang paling menguasai materi Pak Wapres. Makanya habis itu dia kan pukul apa paha saya kan? Memang dia kan begitu. Cuman jaket saya yang ditaruh. Tapi kan nggak kencang yang disampaikan lewat itu, nggak ada. Gue nggak merasa begitu kok. Videonya saya mesra sekali. Habis peluk-peluk, dipukul-pukul kaki saya, dan kami komunikasinya enak banget. Nah, itulah tadi ya potongan video yang terlihat. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya itu video sepertinya biasa saja ya, tidak melihatkan kalau Pak Prabowo tidak sopan atau gimana gitu ya. Karena di sini terlihat ya sepertinya Pak Prabowo memanggil Pak Bahlil ini untuk menanyakan bagaimana performa dari Gibran itu sendiri, dan di sini sepertinya Pak Bahlil pun menjelaskan sehingga sampai-sampai Pak Prabowo menepuk ke lutut dari Pak Bahlil. Itu menandakan kalau mereka memang baik-baik saja gitu ya. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan juga. Kita boleh mendukung satu paslon tapi tidak harus juga menjatuhkan paslon yang lain ya. Oke guys, kita membicarakan fakta saja. Nah, menyangkut tentang debat yang kemarin masih saja ya ada netizen juga yang mengomentari hal itu, dan ini ada cuplikan video juga dari para netizen yang mengomentari debat kemarin ya, terlepas dari masalah yang ada. Oke, kita lihat dulu videonya. Set, lancar banget itu semalam belimbing sayur ya. Minum susu apa tuh? Jangan-jangan dia minum susu SGM. Apa? SGIE. Gue mau nyari di mana tuh susu ya, gue mau beli tuh. Cakep tuh. Begitu dong. Tapi kalau ditanya sama mahasiswa juga harus kayak begitu, harus lancar. Jangan kalau sama mahasiswa ngaco. Kacau. Karena kalau kita melihat misalkan ada satu contoh pertanyaan yang dibacakan oleh host gitu ya. Itu kan pertanyaannya soal bagaimana membangun infrastruktur sosial tanpa membebani APBD.
Dan Gibran nggak bisa menjawab itu. Gitu. Ya dia jawab aja, ya. Gitu. Oh itu penting, sanitasi penting. Ini ada hubungannya sama stunting. Dia jawab tuh. Tapi bagaimana caranya untuk supaya tidak perlu membebani APBD itu nggak dijawab sama dia. Dan ini disadari oleh Pak Mahfud gitu. Pak Mahfud ketika diminta untuk menanggapi, Pak Mahfud mengingatkan bahwa pertanyaannya itu bagaimana pembangunan infrastruktur sosial gitu ya, bukan fisik, sosial, ini bisa tidak membebani APBD. Nah, tapi ketika Gibran kembali menjawab gitu ya, ini malah menganggap bahwa Pak Mahfud ini nggak paham. Oke, saya perjelas loh. Lah wong situ yang nggak paham kok malah Pak Mahfud yang dibilang nggak ngerti lagi gimana. Tapi begitulah gitu. Begitulah teknik hafalan dan teknik berdebat sesuai dengan mentor atau hafalan. Jadi pokoknya membuat orang, pokoknya kamu nggak ngerti aja gitu. Meskipun sebenarnya dirinya yang nggak ngerti. Karena ditanya soal supaya tidak membebani APBD, malah jawabannya ngelantur ke sana sini. Bahkan di akhir sesi itu kemudian dijawab dengan, ya ini nanti infrastruktur sosial itu ada makan gratis, katanya dan susu gratis. Ya bener sih gitu ya, nggak membebani APBD. Tapi itu kan membebani APBN. Jadi kembali lagi gitu, karena ya jawabannya berdasarkan hafalan yang sudah dia siapkan gitu. Jadi yang nggak akan menyentuh atau menjawab permasalahan yang ditanyakan. Karena semua hanya berdasarkan hafalan. Tapi ini sekali lagi memang banyak orang yang tidak menyadari, terutama dari para pendukungnya gitu. Yang sebelumnya melihat Gibran itu kesulitan bicara, wah sekarang bisa lancar bicara, orang wah hebat. Padahal kalau dilihat-lihat, oh nggak nyambung. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Ya kalau saya ditanya bagaimana acara debat cawapres malam, ya kalau menurut saya sih lumayan agak seru. Tapi kalau dibandingkan dengan debat capres sebelumnya, ya masih jauh lah, masih seruan debat capres sebelumnya. Dan semalam itu kan viral di media sosial terkait dengan pertanyaan Gibran kepada Caimin yang diduga itu ada tendensi atau niat untuk menjatuhkan atau mempermalukan Caimin. Jadi Caimin ini ditanya soal SGIE. Nah, Caimin nggak tahu soal itu. Dan saya pun yakin, bukan hanya Caimin, bahkan saya pribadi jujur, saya juga tidak paham, tidak tahu mengenai SGIE itu apa. Bahkan ya saya juga yakin, pakar ekonomi pun tidak paham tentang itu. Jadi ya, Gibran ini niatnya cuma menjebak aja, bikin malu, sepertinya seperti itu. Kalau ini menurut persepsi saya loh ya. Nah beda sekali dengan Profesor Mahfud MD ketika bertanya dan sekaligus menjelaskan kepada Gibran terkait dengan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah di situ Profesor Mahfud MD ini menjelaskan. Jadi ada prolognya sebelum beliau ini bertanya kepada Gibran, ada prolog yang menjelaskan terkait dengan singkatan itu. Jadi yang ditanya ini tidak bingung. Tetapi sebenarnya ya, yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya, sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai, cukup. Nah jadi gimana menurut teman-teman semua, siapa yang lebih baik dan benar cara bertanyanya? Apakah itu Profesor Mahfud MD atau Gibran Rakabuming Raka? Ya memang kalau dibilang debat kemarin itu debat cawapres dibandingkan dengan debat capres itu memang jauh sih menurut gua ya. Karena kalau debat capres itu terlihat sangat wow, boom pokoknya. Dan debat cawapres ini padahal tunggu-tunggu banget nih. Tapi justru orang itu menunggu kesalahan tuh ya, menunggu KO-nya. Tapi ternyata di sini Gibran bisa membuktikan kepada masyarakat kalau dia bisa bicara. Walaupun masyarakat pun banyak yang menilai kalau itu hanya hafalan saja. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak menyambung ya jawabannya ya. Bahkan ada pula pertanyaan yang tidak dijawab. Nah, gue ingat tuh ya, ada pertanyaan tentang Gibran mengatakan kalau wali kota sebelumnya itu malah justru uang APBN-nya lebih besar. Dan itu dan di sini gue nemuin video ini dari
wali kota yang dulu ya, dan katanya sih tidak benar itu. Coba kita lihat videonya ya. Gibran bohong lagi. Anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Pak, saya singkat aja mau konfirmasi. Gibran tadi malam bilang bahwa wali kota sebelumnya lebih banyak mendapatkan bantuan dari pusat. Apa benar, Pak? Bohong. Ya ndak lah, saya sana nyari sendiri kok. Kalau itu kan dia ndak pernah nyari. Banyak sekarang loh, Pak. Kok dia mengatakan dia lebih banyak, kok yakin kenapa ya? Ya dia ngawur aja, nervous saja. Karena datanya ada kok. Jadi setiap tahunnya itu saya cari sendiri ke sana. Jadi saya dapat playover manaan itu tahun beda tahun. Kalau ini kan 1 tahun lers gitu. Beda Pak, dapat lebih banyak itu. Oh, lebih banyak zaman Gibran ya? Iya, dan APBD saya lebih banyak dibandingkan Mas Gibran. Karena PAD-nya Mas Gibran ini turun. Kalau saya dulu kan kenaikan PAD itu setiap tahun 7%. Kalau Mas Gibran ini hanya 5% aja tidak tercapai. Padahal wisatawan banyak yang di Solo, namun nggak ada hasilnya. Ya lagi-lagi memang harus benar-benar dibuktikan ya. Karena ini kan bicara tentang data. Kalau cuma bicara-bicara doang mah bisa aja kan. Harus ada pembuktiannya. Oke teman-teman, ini video yang terakhir ya. Ini dari netizen juga. Jika dia punya kesempatan, dia ingin bertanya dengan Gibran. Coba gimana videonya? Ya, banyak yang mengeluhkan Gibran ya. Setelah acara debat Cawapres semalam. Tapi menurut kalian, siapa tampilan yang paling memukau di antara 3 Cawapres? Muhaimin Iskandarkah, Gibran Rakabuming, atau Mahfud MD? Dan misalnya jika Anda diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Cawapres, Anda ingin bertanya kepada siapa? Dan punya pertanyaan mematikan seperti apa? Anyway, mengenai SGY tadi, sebetulnya Gibran sendiri sudah blunder ya, karena menggunakan istilah asing dan mengucapkannya dengan cara kita ya, dengan cara orang Indonesia. Harusnya SGIE, bukan SGIE. Itu blundernya. Itu makanya Gus Muhaimin bingung ya ditanya SGY itu apa. But anyway, jika saya diberikan kesempatan untuk bertanya, justru saya ingin bertanya kepada Cawapres Gibran Rakabuming ya. Dan tentunya jiwa muda yang cerdas ini harus diuji ya. Setidaknya diuji dengan pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Apa sikap Mas Gibran ketika MK memutuskan ada pelanggaran kode etik berat terhadap MK ya, terhadap Anwar Usman, pamannya Gibran? Apakah Mas Gibran menghormati keputusan MK tersebut dan mau menerima konsekuensinya, misalnya mundur dari pencapresan 2024 ini, atau cukup mengabaikan keputusan MK tersebut ya, Jimli Asidiki, dan terus melanjutkan Mas Gibran sebagai Cawapres di Pilpres 2024 ini? Nah, silahkan dijawab ya, atau mungkin para pendukungnya Mas Gibran mau ikut berkomentar, silahkan ya. Dan satu lagi pertanyaannya kepada KPU, apa jaminannya soal-soal debat Cawapres ini tidak bocor kepada peserta debat sebelumnya? Apa jaminannya? Atau jangan-jangan memang sudah dibocorkan? Sehingga salah satu Cawapres berhasil menyihir dengan tampil memukau di acara debat Cawapres semalam. Ya, menurut gue pribadi ini pertanyaan yang sangat bagus dan mematikan ya. Dan harusnya ini memang ditanyakan lagi oleh Caimin kepada Gibran ya, yang sebelumnya ditanyakan oleh Pak Anies kepada Pak Prabowo. Oke teman-teman semua, semoga video ini bisa membuka jalan pikiran kita dan bisa mengetahui ya sebenarnya apa yang telah terjadi di demokrasi Indonesia ini. Kita sebagai masyarakat, kita harus memilih siapa yang paling pantas untuk menjadi presidennya, dan kita juga harus mencoblos siapa yang pantas untuk menjadi presidennya. Jangan sampai kita golput ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jangan lupa komen kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.